Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Garis tinta berubah dan berubah secara acak, setelah beberapa lama, itu mengendap dan membentuk peta medan. Di tengah peta, ada tanah yang tinggi. Tidak ada tebing karena lerengnya sangat landai, ada bukaan yang menyerupai terowongan. Di tempat ini, dua kata ditunjukkan, Diqiu. Di sekitar Diqiu, ada rawa dan hutan, di sudut barat daya, ada sungai. Di area bawah peta, ada 4 garis cahaya di tanah, bersinar setinggi 100.000 kaki, berenang di langit selama 100 li, memuji salju harum plum. Fang Yuan menggumamkannya dalam hati, tetapi setelah sekian lama, dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Keempat baris ini seperti puisi, atau tidak? Mereka terdengar seperti resep Gu, tetapi tidak mungkin. Tapi Fang Yuan yakin tentang satu hal, keempat garis seperti teka-teki ini jelas merupakan petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Lebih menakjubkan lagi, setelah peta terbentuk untuk sementara waktu, itu memudar dari lempengan batu abu-abu putih. Segera, lempengan batu di tangan Fang Yuan ini memutih, tidak ada yang tersisa di atasnya. Tetapi ketika Fang Yuan memejamkan mata, dia dapat dengan mudah mengingat setiap detail di peta ini, dengan sangat jelas. Ini bukan ingatannya yang luar biasa, melainkan ide lukisan Gu. Ide lukisan Gu pernah digunakan di lempengan batu ini. Gu ini dapat berubah menjadi gambar pemandangan dan mengukir dirinya sendiri menjadi ingatan Master Gu, sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Cahaya pemahaman melintas di mata Fang Yuan. Terbukti, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang Gu Master. Untuk menilai lempengan batu ini, Fang Yuan telah mengambil banyak Gu yang jernih, sinar matahari Gu sinar bulan dari inventaris suku G. Baru sebelumnya, dia telah menggunakan cacing Gu ini dan menyuntikkan esensi purbanya dengan terampil untuk mengujinya. Metode ini adalah cara unik untuk menilai lempengan batu abu-abu putih. Pada akhirnya, metode ini menjadi kunci untuk mengaktifkan rahasia lempengan batu ini. Master Gu yang membuat lempengan batu palsu ini tidak hanya menggunakan ide lukisan Gu, dia juga menggunakan cacing Gu lainnya untuk membentuk efek ini. Ini adalah warisan dari Master Gu, untuk menemukan ahli warisnya, dia menghabiskan sedikit usaha. Fang Yuan tersenyum, untuk berpikir bahwa dalam situasi seperti itu, dia memperoleh petunjuk warisan Master Gu. Warisan adalah salah satu identitas budaya dunia ini. Baik itu Master Gu yang benar atau iblis, mereka akan memilih untuk menciptakan warisan, untuk meninggalkan jejak yang unik bagi mereka di dunia ini. Meskipun dia beruntung menerima petunjuk tentang warisan ini, Fang Yuan tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Dalam 500 tahun sebelumnya, dia telah menghadapi banyak situasi seperti itu, dia sudah terbiasa. Sebagian besar Master Gu akan meninggalkan warisan mereka. Oleh karena itu, warisan selalu dalam jumlah yang cukup. Ada warisan Gu Immortal, peringkat 4 atau peringkat 5 warisan Gu Master, ini adalah yang benar-benar berharga. Tetapi ada juga banyak warisan peringkat 2 atau 3, bahkan yang dibuat oleh Master Gu peringkat 1. Seiring berjalannya waktu dan bencana alam atau buatan manusia, banyak Master Gu sering pergi dengan kecewa saat menjelajahi warisan. Beberapa warisan sudah dihancurkan sejak lama. Yang lain sudah diambil pada saat seseorang menemukannya. Untuk beberapa warisan, itu adalah warisan iblis, jebakan yang dibuat oleh seseorang dengan cermat, Gu Master yang bengkok secara mental yang ingin membalas dendam pada dunia sebelum mati. Saya terlalu sibuk sekarang, saya tidak bisa meninggalkan rencana saya untuk warisan yang tidak jelas. Selain itu, hanya dengan peta ini, di mana saya akan menemukan tempat Diqiu itu. Mendapatkan peta warisan Diqiu hanyalah kecelakaan kecil, Fang Yuan dengan cepat melupakannya. Pada hari-hari berikutnya, dia terus berkultivasi sambil memurnikan Gu. Dari apa yang dia peroleh dari kedua suku, dia melihat resep yang lebih baik dan menganggapnya menarik. Mengeluarkan beberapa cacing Gu dari gudang suku G, dia menghabiskan beberapa hari, dan setelah gagal 2 kali, dia menyempurnakan sayap elang peringkat 3 menjadi Gu naik elang peringkat 4. Omong-omong, sayap elang Gu ini hampir tidak digunakan di tangannya. Setelah Fang Yuan meninggalkan padang rumput beracun,
dia datang ke lembah Hongyan dan mencapai kamp suku Ge. Ketika dia berjalan di sekitar beberapa pasar yang didirikan selama dia tinggal, dia membelinya. Raja Serigala Chang San Yin bukanlah ahli terbang. Fang Yuan tidak akan menggunakan teknik tingkat master ini dengan mudah. Ini adalah kartu truf, begitu dia menggunakannya, itu akan mengejutkan dunia. Chang San Yin hilang selama lebih dari 10 tahun, mudah untuk membuat alasan. Siapa yang tahu peluang dan warisan apa yang dia temui selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak bisa menjadi ahli penerbangan? Beberapa hari setelah memurnikan elang bangkit Gu, Ge Guang mengunjungi Fang Yuan secara pribadi dan membawa berita terbaru. Suku Ma telah sepenuhnya menyerap suku Fei, dan menjadi karakter utama Majelis Pahlawan Tian Chuan. Di Majelis Pahlawan Mengqiu, perwakilan suku Nuer adalah Master Gu peringkat 5 Nuer Tu. Suku Zhao Chaofu, Zhao Lian Yun, istri Ma Hongyun itu, wanita ajaib yang menjadi jalan kebijaksanaan Gu abadi di masa depan, hanyalah seorang gadis muda yang tidak bersalah sekarang. Tidak peduli apa, suku Ma mendapatkan begitu banyak perhatian sekarang, mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar, untuk memperebutkan tahta penguasa istana kekaisaran yang didambakan. Ini sama seperti dalam ingatan kehidupan saya sebelumnya. Tapi akankah Ma Hongyun muncul? Fang Yuan memikirkannya saat dia mengingatnya. Dia samar-samar dapat mengingat bahwa selama kontes ini, suku Ma menunjukkan kekuatan yang luar biasa, terutama selama awal, mereka memiliki pasukan yang kuat dan moral yang tinggi, mereka mengalahkan banyak musuh yang kuat. Tetapi pohon tinggi adalah yang pertama menghadapi kehancuran, tanah yang paling dekat dengan air akan menjadi yang pertama tersapu arus. Suku Ma mendapatkan terlalu banyak perhatian, mereka menjadi sasaran suku-suku berpengalaman dari keluarga Huang Jin. Setelah beberapa pertempuran sulit, meskipun mereka menang, mereka mengalami kerugian besar dan melemah. Akhirnya, suku Ma dipaksa oleh Hei Loulan, menghadapi pengepungan. Suku Hei memiliki banyak orang, tetapi suku Ma memiliki pertahanan yang dibenteng, mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Hei Loulan membawa pasukannya secara pribadi tetapi tidak dapat meraih kemenangan. Melihat badai salju yang mendekat, dia harus mengalah. Setelah suku Ma tunduk pada suku Hei, mereka mendapatkan hak untuk memasuki istana kekaisaran. Ma Hongyun, dengan keberuntungannya yang tidak masuk akal, juga berhasil masuk. Justru karena dia menggunakan kesempatan ini, dia memperoleh warisan parsial dari Yang Mulia Abadi di dalam gedung harta karun 88 tepi, yang menjadi fondasi kebangkitannya di masa depan. Pada saat ini, Ge Guang berbicara, bertanya kepada Fang Yuan, Tuan Tetua tertinggi, sebagian besar majelis pahlawan berlangsung dengan penuh semangat sekarang. Perakitan pahlawan Yutian kami juga memiliki banyak ahli dan pesaing, terlibat dalam persaingan yang ketat. Di antara mereka, Liu Wenwu dan Hei Loulan adalah dua suku dengan kekuatan terbesar, kekuatan lain tidak dapat bersaing dengan mereka. Saat ini, hanya suku kita yang masih tersisa di Danau Bulan Sabit. Bahkan suku-suku berukuran besar telah berangkat ke Yutian, untuk menghadiri majelis pahlawan. Setelah hari-hari memulihkan diri ini, kami telah mencerna sebagian besar rampasan pertempuran kami, dan menstabilkan situasi. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita mungkin tidak berhasil tepat waktu. Fang Yuan mengangguk. Majelis pahlawan adalah tempat di mana pasukan saling menyelidiki dan menciptakan aliansi yang kuat. Meskipun suku Ge mendapatkan kekuatan dengan cepat, mereka hanyalah suku berukuran sedang. Jika mereka tidak menghadiri majelis pahlawan, dan melepaskan diri dari aturan main, mereka akan dikucilkan, yang berdampak besar pada mereka. Meskipun pemimpin suku Ge adalah Ge Guang, sejak Fang Yuan mengambil peran sebagai tetua tertinggi, keputusannya sudah menjadi prioritas nomor satu suku Ge. Selama hari-hari ini, Ge Guang dan petinggi lainnya mulai cemas. Mereka tidak memiliki ingatan Fang Yuan, mereka tidak tahu bahwa selama majelis pahlawan Yutian ini, akan ada kontes besar, dan dengan demikian itu berakhir terbaru. Fang Yuan telah membuat pengaturannya mengingat hal ini. Dia melambaikan tangannya, berkata kepada Ge Guang, meskipun suku telah stabil, itu hanya di permukaan. Dalam kegelapan, masih banyak orang yang hatinya tidak bersama kita. Jika kita benar-benar pergi berperang, bahkan dengan skala suku berukuran sedang, kita tidak akan bisa melepaskan kekuatan yang sesuai. Ge Guang menundukkan kepalanya,
mendengarkan ajaran Fang Yuan dengan sabar. Fang Yuan melanjutkan, kontes majelis pahlawan Yutian baru saja memasuki klimaks. Kami tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Untuk saat ini, kita akan pergi ke Lembah Bawang. Lembah Bawang, Ge Guang menunjukkan beberapa kebingungan. Lembah Bawang adalah tempat seperti Danau Bulan Sabit, itu adalah lembah luas yang ditumbuhi daun bawang, itu adalah habitat yang unik. Di sana, sejumlah besar kelompok binatang buas hidup, pada skala yang lebih besar dari Danau Bulan Sabit, tentu saja, ada cacing gu liar yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada gu peringkat 2 yang sangat terkenal, ledakan bawang gu. Gu ini tampak seperti bawang, tetapi tidak hijau atau putih, melainkan merah seperti api. Setelah diaktifkan, itu akan mengeluarkan bau yang menyengat. Ketika binatang buas menciumnya, mereka akan menjadi marah, menunjukkan sifat liar mereka akan lebih mungkin menyerang orang. Dengan demikian, lembah bawang jauh lebih berbahaya daripada Danau Bulan Sabit. Mengapa dia ingin pergi ke tempat yang berbahaya daripada menghadiri majelis pahlawan? Tapi segera, Fang Yuan mengatakan alasannya, dahulu kala, saya membiarkan beberapa serigala di lembah bawang, setelah bertahun-tahun tumbuh, mereka seharusnya matang dan berkembang. Jadi itu saja, mata Ge Guang bersinar. Sangat banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk memelihara jalur perbudakan Gu Master, hanya makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan binatang buas mereka setiap hari adalah sosok astronomi. Hari-hari ini, untuk merawat serigala Fang Yuan, suku Ge telah menghabiskan banyak sumber daya mereka, menyebabkan Ge Guang meringis kesakitan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini. Dengan demikian, banyak jalur perbudakan Gu Master akan memilih untuk membiarkan kelompok binatang tumbuh sendiri. Mereka akan memilih beberapa lokasi yang tepat dan meninggalkan beberapa binatang buas sebagai benih. Sesekali, mereka akan pergi untuk memeriksa pertumbuhan mereka. Jika kelompok binatang buas berkembang, mereka akan mendapat untung. Tentu saja, peluang untuk mendapatkan keuntungan rendah. Dalam banyak situasi, kelompok binatang buas akan mengerut, atau bahkan dimusnahkan. Namun meski begitu, sebagian besar jalur perbudakan Gu Master akan memilih untuk melakukannya. Bagaimanapun, jalur perbudakan adalah beban besar bagi sumber daya. Berapa banyak Master Gu moral yang bisa seperti Fang Yuan, mengirim kelompok binatang buas mereka ke tanah yang diberkati. Setelah Fang Yuan mengatakan itu, Ge Guang segera mengerti. Setelah bertahun-tahun, Raja Serigala masih ada, tapi saya tidak tahu berapa banyak serigala yang tersisa. Tapi kali ini ketika kita menghadiri majelis pahlawan, semakin banyak serigala, semakin baik bagi kita. Kami akan memiliki otoritas dan suara yang lebih besar jika kelompok serigala kami lebih besar. Mendengar kata-kata Fang Yuan, Ge Guang mengangguk, setuju, Tuan Tetua tertinggi benar, lalu kapan kita berangkat? Hari ini, kata Fang Yuan, langit murni dan biru, dan tanahnya seperti lautan batu giok. Tanah di sini sangat subur dengan tanaman air yang tumbuh subur, mencapai lutut pria. Ini adalah Yutian yang terkenal dari dataran utara, terkenal sebagai salah satu padang rumput yang paling melimpah. Sekarang, orang-orang berkumpul di sini dengan spanduk mereka berkibar tertiup angin. Majelis pahlawan Yutian sudah berlangsung selama setengah bulan. Pada minggu pertama, setiap suku meneriakkan slogan mereka sendiri, menyebabkan keributan dan gangguan. Namun lambat laun, semua kekuatan mulai bergabung melalui aliansi. Dan sekarang, dua kekuatan terkuat tetap ada. Satu sisi adalah Liu Wenwu dari suku Liu dan yang lainnya adalah Hei Loulan dari suku Hei. Pada saat ini, kedua belah pihak dengan gagah berani saling berhadapan. Di tengah orang-orang dibangun panggung pertempuran yang luas. Pada tahap pertempuran, dua Gu Master Northern Plains sedang bertempur sengit, keduanya dengan kultivasi peringkat 4. Di luar panggung, semua orang melihat pertempuran dengan intens. Pertempuran di tingkat pemimpin suku bukanlah sesuatu yang biasanya mereka amati untuk diamati. Terutama dua orang di atas panggung, satu benar dan iblis lainnya, keduanya adalah karakter terkenal dan memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Setan air, serahkan hidupmu. Gu Master Parubaya di panggung pertempuran berteriak dan menghentakkan kakinya, melompat ke udara. Di udara, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan api gelap seukuran keranjang ke arah lawannya. Hati setan air Hao Ji Liu memberikan tanda peringatan.
Matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia dengan gila-gilaan menuangkan esensi purba emas kuningnya ke dinding air Gu. Bangkit, dia mengangkat kedua telapak tangannya dari bawah ke atas, gerakannya tampak berat seolah-olah dia mengangkat beban 10.000 kati. Mengikuti gerakannya, uap air tak terbatas terbentuk menjadi air terjun biru yang naik dari tanah. Air terjun itu menyerang secara terbalik dan kemudian turun, membentuk lengkungan dinding air yang tebal. Api gelap perlahan jatuh ke dinding air dan segera padam. Hah! Para penonton tercengang. Mereka baru saja akan mengejek Water Demon karena membuat keributan besar karena tidak ada apa-apanya, ketika tiba-tiba percikan api dengan hanya sedikit cahaya yang tersisa di dalamnya tiba-tiba meledak. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga itu seperti derak guntur. Sejumlah besar api mengalir keluar dan menguapkan dinding air yang tebal menjadi uap air. Benturan yang kuat menciptakan angin panik yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Tapi badai tidak bisa keluar dari panggung. Ada Gu Master berdiri di sekitar panggung pertempuran, mengaktifkan Gu pertahanan mereka untuk membentuk penghalang bundar yang menjaga panggung. Dengan kuat, keterampilan yang menakutkan, ledakan intens seperti itu telah mendekati efek Gu peringkat 5. Gerakan pembunuh ini selama ini telah disembunyikan oleh anak api Chai Ming. Meskipun setan air mendeteksinya, dia masih meremehkan serangan Tuan Chai Ming. Saat guncangan dari ledakan mulai mereda, semua orang mulai berdiskusi dan membuat keributan dengan tatapan mereka berkonsentrasi pada panggung pertempuran. Bahkan Hei Loulan dan Liu Wenwu tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Namun di dalam penghalang cahaya bundar, uap air menyebabkan panggung menjadi pemandangan putih, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Semua orang dengan sabar menunggu dan ketika uap air menyebar, Chai Ming masih berdiri tegak di atas panggung sambil terengah-engah dan melihat tubuh di bawah kakinya. Setan air, apakah kamu pikir hari seperti ini akan datang ketika kamu membunuh ayahku tahun itu? Setan air Hao Jiliu menyemburkan seteguk darah menunjukkan ekspresi kesakitan di bawah langkah Chai Ming. Hahaha, ini kemenangan kita. Tuan Chai Ming perkasa. Para penonton linglung beberapa saat sebelum sisi milik Liu Wenwu meledak dengan sorak-sorai ing sangat keras. Di sisi lain, di pihak Hei Loulan, beberapa penonton terdiam, sementara yang lain memiliki mulut yang bergerak-gerak. Saudara Loulan, biarkan aku menang. Liu Wenwu berdiri dari kursinya dan menangkupkan tinjunya ke arah Hei Loulan sambil tersenyum, menunjukkan sikap elegan. Hei Loulan tampak seperti dia tidak mengharapkan hasil ini saat dia mendengus dingin. Saat dia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk mengikuti formalitas. Hus! Suara lembut terdengar, dan Chai Ming melihat ke arah dadanya dengan kaget. Pisau air tajam menonjol keluar dari hatinya. Dia melihat ke belakang perlahan untuk melihat musuhnya Hao Jiliu dengan jahat tersenyum ke arahnya dengan wajahnya penuh lecet dari api. Ini adalah tubuh asli, maka di bawah kakiku adalah. Chai Ming penuh dengan keraguan. Bang! Secara kebetulan saat ini, Hao Jiliu, di bawah kakinya berubah menjadi genangan air dan bubar. Ini adalah gambar air Gu. Seru seseorang. Gambar air Gu adalah Gu peringkat 4 yang langka, tetapi Water Demon jelas menggunakan banyak metode lain untuk membuat gambar airnya terlihat begitu hidup. Suara di samping telinganya memungkinkan Chai Ming untuk memahami alasan kekalahannya. Tercela, dia mengucapkan kata terakhir dalam hidupnya dan meninggal dengan hati yang sangat marah. Tuan Chai Ming, banyak orang berteriak kesedihan. Saudara, pemimpin suku Chai berteriak dengan air mata mengalir deras di matanya. Hahaha, Hei Loulan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras tanpa menyembunyikan kegembiraannya sedikit pun. Dia mengangkat ibu jarinya ke arah setan air. Hao Jiliu, kamu melakukannya dengan baik. Ayo, minum anggur ini. Terima kasih banyak atas hadiah Tuan. Water Demon berjalan keluar dari panggung sambil meringis kesakitan karena luka bakar yang ada di sekujur tubuhnya, tetapi masih menerima secangkir anggur dan meminumnya dalam satu tembakan. Anggur yang enak. Dia tersenyum menyanjung dan mengembalikan cangkir anggur ke Hei Loulan. Meskipun semua orang meremehkan ketidaktahuannya, kekuatannya ditampilkan di depan mereka dan dengan menambahkan reputasi jahatnya, tidak ada yang mengejek atau mengejeknya. Hei Loulan melambaikan tangannya dan berbicara dengan suaranya yang kasar dan kasar, ambil cangkir ini sebagai hadiah juga. Yan Cui ayo, bawakan aku cangkir baru dan tuangkan anggur terbaik untukku. Mengikuti isyaratannya,
Seorang gadis muda cantik dengan pakaian cantik dengan patuh berjalan ke depan dan meletakkan beberapa cangkir anggur di meja di depan Hei Loulan, lalu dengan anggun menuangkan anggur. Dia adalah putri tertua dari suku Yan, tunangan Liu Wenwu, diculik oleh setan air Hao Ji Liu. Dia ditawarkan kepada Hei Loulan sebagai hadiah pertemuan. Hei Loulan buru-buru membawa Yan Chuier bersamanya ke majelis pahlawan sebagai serangan terhadap Liu Wenwu. Tuan muda Liu, kamu tidak bisa menang melawanku. Mengapa tidak mengakui kekalahan dan aku akan mengembalikan tunanganmu kepadamu? Hei Loulan meminum anggur dalam satu tembakan dan dengan kasar menyeka anggur yang jatuh ke janggutnya. Hehehe, mengapa seorang pria harus khawatir tidak punya istri? Gadis ini cantik, tapi bagaimana dia bisa menggantikan ambisi di dalam hatiku? Saudara Loulan, pernahkah Anda mendengar pepatah lama bahwa wanita seperti pakaian sedangkan saudara laki-laki seperti tangan dan kaki kita? Karena saudara laki-laki Loulan menyukainya, jangan ragu untuk memilikinya. Liu Wenwu terkekeh, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Tuan muda Liu benar-benar ambisius. Tuan muda Liu Wenwu adalah pria sejati dari dataran utara kita. Benar, hanya orang seperti itu yang layak untuk kita ikuti. Pihak suku Liu berbicara satu demi satu untuk mendukung Liu Wenwu. Karena itu adalah seorang wanita, mereka tidak tergerak dan tidak memiliki pikiran untuk membalas. Ini adalah tradisi dataran utara, menganggap pria lebih unggul dari wanita, women seperti pakaian dan saudara laki-laki seperti tangan dan kaki. Pepatah ini dikatakan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Garis keturunan yang telah diwariskan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa secara kolektif disebut sebagai keluarga Huang Jin. Keluarga Huang Jin memegang otoritas tertinggi di dataran utara dan juga mengikuti tradisi leluhur lama. Karena Liu Wenwu bisa bersaing dengan Hei Loulan dengan cara yang sama, dia secara alami bukan seseorang yang mudah dihadapi. Kata-katanya malah diam-diam mengejek sifat Hei Loulan yang penuh nafsu dan tidak ambisius, memberinya penampilan bahwa dia tidak tergila-gila dengan urusan fana. Hei Loulan dengan marah mendengus, suku Liumu selalu bisa berbicara dengan baik. Tapi lalu apa? Ayo, datanglah, kami akan mengirim orang-orang kami ke atas panggung dan mengadakan pertandingan. Ekspresi Liu Wenwu segera berubah sedikit. Alih-alih Yan Chuier, ini adalah titik lemah terbesarnya. Dalam 9 pertandingan sebelumnya, dia hanya memenangkan 3 pertandingan dan kehilangan banyak ahli. Dalam pertempuran sebelumnya, dia bahkan kehilangan ahli peringkat 4 Fire Prodigal Chai Ming. Sekarang, Hei Loulan mengundangnya untuk bertempur lagi, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Jika dia tidak menerima, itu akan menunjukkan kepengecutannya. Orang-orang di dataran utara paling membenci Tuan Pengecut. Tetapi jika dia menerimanya, dia pasti akan kalah lebih dari sekadar menang. Sialan, bajingan ini sengaja menantangku untuk melemahkan pasukan tempur elitku. Tapi saya tidak bisa menunjukkan kelemahan dalam perakitan pahlawan. Siapa yang harus saya kirim kali ini? Liu Wenwu dalam hati mengertakkan gigi, tatapannya menyapu di sampingnya. Ada orang-orang dari jalan lurus dan iblis yang telah memihaknya, tanpa kekurangan karakter terkenal. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani bertemu dengan tatapan Liu Wenwu dan menundukkan kepala atau menatap jauh. Tepat ketika bawahan Liu Wenwu merasa canggung, suara keras datang dari kejauhan, "Kakak, tidak perlu khawatir, kirim aku." Kakak ketiga telah datang. Liu Wenwu sangat senang mendengar suara itu. Kerumunan itu berpisah dan menciptakan lorong. Orang yang berjalan melalui jalan setapak menyebabkan semua orang terkejut. Orang ini tinggi dengan tubuh yang kuat, mulut galak dan hidung lebar, kulit gelap seperti tinta, dengan rambut subur putih salju. Dan janggut yang tampak menyatu seperti surai singa. Rambut putih dan kulit hitam adalah penampilan yang tidak biasa yang menyebabkan kerumunan linglung untuk sementara waktu sebelum seseorang berseru, mengungkapkan identitas orang ini adalah seorang tukang tinta. Rockman, Ekman, manusia berbulu dan manusia tinta bukanlah keturunan Renzu tetapi pria varian. Ingman juga tercatat dalam legenda Renzu. Tanah air mereka adalah Gunung Buku. Gunung Buku memiliki air terjun tinta yang akan jatuh di mata air sastra, dan tinta yang mengamuk akan jatuh di bebatuan, membentuk tukang tinta. Kakak, adik laki-laki terlambat. Tukang tinta ini berjalan ke tengah situs dan membungkuk dalam-dalam ke arah Liu Wenwu. Tidak terlambat, tidak terlambat.
Kamu datang pada waktu yang tepat. Liu Wenwu menepuk bahu tukang tinta dan memperkenalkannya kepada semua orang. Semuanya, ini Mo Xikuang, yang telah saya sumpah sebagai persaudaraan di tahun-tahun awal saya. Mo Xikuang, Tuan Muda Liu benar-benar memiliki penglihatan yang baik, bermain-main dengan pria varian yang tidak signifikan. Baiklah, biarkan Pangeran Viperku bertukar gerakan dengan kakakmu. Dari sisi Hei Loulan, seorang Gu Master laki-laki dengan mata segitiga berjalan keluar. Ayo, Viper Prince berjalan ke panggung pertempuran dan memberi isyarat kepada Mo Xikuang dengan jarinya. Mo Xikuang terprovokasi oleh tindakan ini dan segera melompat ke atas panggung dengan marah, mati. Dia bertepuk tangan di kedua telapak tangannya. Boom! Kekuatan tak terlihat menyapu segalanya, menghancurkan ke arah Pangeran Ular Berbisa tanpa hambatan apapun. Apa? Jalur Qi, tahap puncak peringkat 4. Sial! Viper Prince bahkan tidak bisa selesai berbicara sebelum dia dihancurkan menadi daging cincang yang kemudian berceceran kemana-mana. Hasilnya diputuskan dengan satu gerakan. Terkesiap, suara menghisap nafas dingin bergema di udara. Hei Loulan memandang Mo Xikuang dengan wajah muram. Dia memiliki firasat buruk ketika Mo Xikuang melangkah ke atas panggung, tetapi ketika Mo Xikuang menghancurkan Viper Prince menjadi daging cincang dengan satu gerakan, hati Hei Loulan menjadi berat. Mo Xikuang adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dan mengolah jalur Qi. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup dan bisa membangkitkan bukaan mereka melalui harapan Gu. Karena pria varian memiliki kata, manusia, pada mereka secara alami memiliki spiritualitas yang lebih tinggi daripada binatang buas. Tetapi spiritualitas ini jauh lebih sedikit daripada manusia. Dengan demikian, hanya beberapa pria varian yang dapat mencapai pencapaian seperti itu dalam berkultivasi. Mayoritas absolut pria varian tidak akan pernah membangkitkan bukaan mereka sepanjang hidup mereka, hanya beberapa orang yang beruntung yang bisa. Hanya yang beruntung di antara orang-orang yang beruntung ini yang dapat mencapai kesuksesan dalam kultivasi. Mo Xikuang ini adalah salah satu kasus khusus tersebut. Tidak heran Liu Wenwu berteman dengan Mo Xikuang, jika itu aku juga akan bersedia berteman dengan ahli tahap puncak peringkat 4 seperti itu. Kesadaran muncul pada banyak orang. Hei, gemuk berkulit hitam di sana, apakah kamu yang ingin menentang kakakku? Ayo, kirim ahlimu, biarkan aku menamparkan antekmu. Mo Xikuang menepuk dadanya dan berteriak keras, aura heroik terlihat dalam sikapnya yang kasar. Berlemak berkulit hitam, kelopak mata Hei Loulan bergerak-gerak dan sangat marah. Meskipun aku gemuk, apakah aku hitam sepertimu? Bur hitam ini benar-benar penuh kebencian. Hei Xiuyi, Hei Loulan dengan ringan memanggil, suaranya yang tenang menahan kemarahan yang membara. Di sini, seorang pria kurus segera menjawab. Pergilah beri orang ini pelajaran. Ya, pemimpin suku Tuan. Hei Xiuyi setuju tanpa ekspresi dan berjalan tanpa tergesa-gesa. Tatapannya acuh tak acuh seperti es. Saat dia berjalan, cahaya hitam mekar di seluruh cahayanya. Cahaya hitam mengembun dan membentuk baju besi yang menutupinya dengan kuat. Selanjutnya, lingkaran cahaya hijau redup terbang di atas kepalanya. 56 perisai tulang terbang keluar dan melayang di sampingnya, benar-benar melindunginya. Demikian pula, 9 wajah hantu biru keabu-abuan merintih dan melayang di sekelilingnya. Pada saat dia melangkah ke atas panggung, dia benar-benar bersenjata dan terlindungi. Kerumunan berkeribut, kata-kata Hei Loulan sangat mengesankan tetapi dia benar-benar mengirim Gu Master defensif untuk mengeluarkan kartu truf Mo Xikuang. Ahahaha, Mo Xikuang malah sangat senang, kamu adalah pria yang meminta pemukulan, ayo, makan pukulanku. Saat dia selesai berbicara, tangan kanannya mengepal dan meninju Hei Xiuyi dengan keras. Seketika, kekuatan tinjunya mengembun menjadi ki tinju tebal yang dengan keras menghantam Hei Xiuyi yang berjarak puluhan langkah. Jika itu orang lain, pukulan ini saja yang akan membuat mereka cacat jika tidak mati. Tapi Hei Xiuyi dengan paksa menerima pukulan ini, tubuh bagian atasnya sedikit bergetar, tetapi tubuh bagian bawahnya tidak bergerak sedikit pun. Bagus, Mo Xikuang sangat senang dengan ini. Dia berbeda dari tukang tinta biasa, dan sangat kecanduan berkelahi. Dia menjadi senang pada saat ini dan berteriak, lagi. Dia perlahan lepas landas ke udara, rambut seputih saljunya bergoyang longgar dengan udara. Setelah menarik jarak jauh dari Hei Xiuyi, dia mulai meninju dengan cepat.
Bayangan pukulan menghujani seperti hujan lebat, Qi tinju tembus pandang menembak ke arah Hei Xiuyi. Ora, Qi tinju meledak di baju besi Hei Xiuyi, menghasilkan suara seperti guntur yang berderak. Tapi Hei Xiuyi seperti terumbu karang raksasa yang akan berdiri tegak tidak peduli berapa banyak gelombang laut yang menghantamnya. 56 perisai tulang terbang menghilangkan sebagian besar kekuatan padanya. Beberapa potongan tinju Qi menghantam baju besi hitamnya seperti besi, tetapi itu tidak ada gunanya. Aliran Qi yang tersebar diserap sepenuhnya oleh 9 wajah hantu. Ketika serangan gila Mo Xikuang berhenti, lingkaran cahaya di atas Hei Xiuyi mengeluarkan cahaya hijau redup dan menyinari perisai tulang terbang, benar-benar memperbaiki retakan di perisai. Izinkan saya mengembalikan ini kepada Anda. Hei Xiuyi mencibir, 9 wajah hantu membuka mulut mereka bersama-sama dan menyemburkan lusinan tinju Qi. Yang mengejutkan, serangan Mo Xikuang dikembalikan kepadanya secara penuh. Mo Xikuang bingung dengan lusinan tinju Qi meledak padanya satu demi satu, dan dia jatuh ke tanah. Hahaha, tahap puncak peringkat 4 tidak ada yang luar biasa. Segera, seseorang berteriak di luar panggung. Tuan muda, seseorang di samping Liu Wenwu dengan gugup berteriak, Hei Xiuyi adalah salah satu dari 3 komandan pasukan spanduk hitam, peringkat 4 tahap atas Gu Master menghususkan diri dalam pertahanan. Haruskah kita memanggil Mo Xikuang kembali? Jangan khawatir. Liu Wenwu tidak khawatir dan malah tersenyum gembira saat dia melihat Hei Loulan lalu ke Hei Xiuyi di atas panggung. Kakak ketigaku sangat kecanduan berkelahi. Semakin kuat lawan, semakin bersemangat dia. Hehe, tonton pertunjukannya terungkap sekarang. Hahaha, menyegarkan, sangat menyegarkan. Mo Xikuang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan melompat dari tanah. Matanya berubah semerah api, dan dia menatap Hei Xiuyi dengan tatapan membara. Kamu agak menarik, layak untuk aku menggunakan setengah kekuatanku. Mo Xikuang berkata dengan sungguh-sungguh. Hei Xiuyi secara alami tidak senang, pria sombong, berikan aku semua yang kamu miliki. Ha. Tubuh Mo Xikuang bergetar, aura tidak manusiawi yang intens seperti singa atau beruang meletus dari tubuhnya, menindas hati semua orang. Hus! Dia bergegas ke langit dengan kekuatan yang meluap seperti dewa iblis, dan mengangkat kaki kanannya. Ini dia. Dia dengan bersemangat berteriak dan menendang kaki kanannya ke arah Hei Xiuyi. Hus! Suara angin tiba-tiba berputar-putar dan udara tak terbatas mengembun menjadi kaki yang sangat besar. Kaki ini hampir transparan dan sebesar bukit kecil. Itu jatuh dengan cepat dengan momentum kekerasan yang tak tertandingi. Serangan seperti itu, untuk sesaat, tidak hanya Hei Xiuyi, tetapi Hei Loulan dan yang lainnya semua menatap dengan mata terbuka lebar. Bertahan, gunakan semua kekuatanmu. Beberapa Master Gu peringkat 3 yang bertugas mempertahankan situs tersebut, berteriak satu demi satu. Kaki besar itu menghentak-hentak, Hei Xiuyi mengertakkan gigi dan segera mengirim 56 perisai tulang terbangnya untuk mengambilnya. Tapi perisai tulang terbang tidak bisa bertahan bahkan sedetik pun dan dihancurkan oleh kaki. Selanjutnya, kaki besar itu menghantam seperti gunung. Lingkaran hijau langsung rusak, 9 wajah hantu melakukan yang terbaik untuk menyerap kekuatan tetapi hanya bisa melemahkan 1/10 darinya sebelum bubar. Aliran udara yang kacau bahkan tidak bisa tersebar sebelum ditekan oleh kaki yang sangat besar. Hei Xiuyi merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekan tulang punggungnya. Dia ingin melawan, tetapi tidak berdaya dan dalam beberapa napas waktu, ditekan ke tanah. Armor besi hitam yang membuatnya terkenal hancur berkeping-keping oleh kekuatan besar. Retak, suara tulangnya yang patah terus-menerus memasuki telinganya dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari 7 lubang wajahnya. Kekuatan besar itu masih menyebar ke sekitarnya. Beberapa Master Gu defensif harus mengorbankan hidup mereka untuk mempertahankan penghalang cahaya dan tidak membiarkannya runtuh. Setelah debu menyebar, Hei Xiuyi tergeletak di tanah seperti anjing mati, tidak bergerak dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ekspresi Hei Loulan memucat saat dia segera berdiri. Hei Xiuyi adalah bagian dari garis keluar langsungnya dan merupakan salah satu dari 3 komandan pasukan Panji Hitam. Tanpa dia, kekuatan tempur pasukan Panji Hitam akan turun setidaknya 20%. Pada saat yang sama, Hei Xiuyi adalah putra cucu keponakan tetua tertinggi suku Hei, jadi ini adalah masalah yang paling memprihatinkan.
Hei Loulan tidak pernah menyangka Mo Xikuang begitu kuat, serangannya hampir bisa melompat alam dan menantang peringkat 5 Gu Master. Hei Xiuyi tidak bisa hilang, Hei Loulan segera mengirim perintah, bawa kembali Hei Xiuyi. Segera, dua Master Gu peringkat 3 bergegas maju. Gu Masters defensif ragu-ragu tetapi tidak ingin menyinggung Hei Loulan, mereka tidak menghalangi jalan, malah melonggarkan penghalang. Tuhan, Hei Loulan ini sangat tidak tahu malu, sebenarnya mencoba melanggar aturan. Biarkan aku pergi juga, seorang tetua suku Liu berteriak marah. Liu Wenwu, bagaimanapun, hanya terkekeh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, biarkan mereka mengalami kekuatan saudara laki-laki saya yang disumpah. Sekelompok, Mo Xikuang berteriak dengan marah sebelum melambai ke depan dengan tinju kanannya. Dia sepertinya menyeret 1000 jun beban saat dia menggerakkan tangannya, memberikan perasaan pengerahan kekuatan yang lambat. Sebuah lengan besar yang terbuat dari ki, panjang 50 kaki dan lebar 10 kaki, dengan cepat terbentuk di bawah tatapan tercengang semua orang. Mendesah. Lengan ki menghasilkan suara seperti naga atau harimau yang mengaum dan juga tampak seperti badai yang akan meniup segalanya. Lengan ki yang besar itu dengan keras menyapu dengan cara yang liar dan tidak terkendali, jika melintasi gunung, itu akan menghancurkannya, dan jika melintasi lautan, itu akan membelahnya. Dua Master Gu peringkat 3 yang datang untuk menyelamatkan Hei Xiuyi seperti lalat saat mereka tersapu terbang oleh lengan ki yang sangat besar. Lengan ki kemudian menyapu keluar panggung, menyebabkan suara kejutan dan jeritan bergema. Banyak Gu Master yang menonton yang tidak bisa menghindar tepat waktu dihancurkan menjadi daging cincang oleh lengan ki. Hei Loulan dan kelompoknya buru-buru mundur untuk menghindari beban serangan. Mencari kematian. Bunuh dia. Dia benar-benar menyerang kita, mari kita serang dia bersama-sama. Hei Loulan dan kelompoknya yang menghindari beban serangan, bergerak satu demi satu dan segera menghancurkan lengan ki. Hahaha, lebih. Mo Xikuang tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan dalam menghadapi begitu banyak Gu Master, dan malah menjadi lebih bahagia, niat bertarungnya membara tinggi. Dia maju alih-alih mundur seperti harimau yang keluar dari gunung, janggutnya berkibar saat dia menyerang ke arah Hei Loulan dan kelompoknya. Tidak baik, kakak ketiga mengamuk lagi. Liu Wenwu tidak bisa tetap tenang lagi, dia melambaikan tangannya, semuanya, ikuti aku untuk memperkuat saudara ketiga. Pihak suku Liu juga memasuki pertempuran, perakitan pahlawan segera berubah menjadi kekacauan, pertempuran kacau besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terungkap. Mo Xikuang mengamuk di sana-sini di medan perang, dan Hei Loulan bersama kelompoknya dengan mulus meraih Hei Xiuyi dan mundur. Master Gu suku Cai menyerang ke arah setan air Hao Jiliu, dan Hao Jiliu yang terluka parah hanya bisa melarikan diri ke sana-sini. Itu adalah kekacauan. Sial, ini hanya perakitan pahlawan, kita sama sekali tidak bisa melakukan pertempuran seperti itu dan menderita kerugian besar, jika demikian bagaimana kita akan bersaing untuk istana kekaisaran? Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika pihak kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Liu Wenwu dan Hei Loulan merasa situasinya jauh dari baik, mereka mencoba menghentikannya tetapi melolong. Tepat pada saat ini, lolongan serigala yang sangat sunyi menyebar dari jauh, memanifestasikan kehadiran kaisar binatang buas. Melolong. Lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya menyusul segera setelah itu. Lolongan itu bergabung menjadi lolongan besar dan agung yang bergema di seluruh langit dan bumi. Apa yang terjadi? Apakah ada gelombang serigala yang akan datang? Begitu banyak serigala. Ada serigala malam, serigala angin, serigala kura-kura, tunggu. Ada serigala air dan serigala api vermilion. Suara-suara terkejut berteriak saat orang-orang berhenti berkelahi, berbalik dan memusatkan perhatian mereka pada serigala. Tapi yang mereka lihat adalah pasukan serigala besar mendekat dari segala arah. Segala macam serigala dataran utara berkumpul bersama, dan menyerang secara kolektif. Serigala malam hitam dan gesit, serigala angin yang elegan, serigala turtleback defensif, serigala air salju murni, dan yang dilapisi api yang menyala-nyala, serigala api merah. Kelompok serigala ini berkumpul, masing-masing memiliki setidaknya beberapa puluh ribu jumlahnya. Sekaligus, pasukan serigala besar memenuhi bidang penglihatan semua orang, menyebabkan orang merasa tercekik saat hawa dingin tumbuh di hati mereka. Sekelompok orang bergerak perlahan di bawah perlindungan kelompok serigala.
Sejumlah besar siput pertanian Gu, kumbang baju besi gemuk kulit hitam membawa sumber daya dalam jumlah besar, sementara rumah kadal Gu menggerakkan keempat anggota tubuh mereka ke depan. Ada bendera suku besar yang dibawa oleh salah satu dari mereka, melambangkan lokasi tenda utama. Di bendera biru, ada kata besar yang ditulis sebagai G. Ini suku G, artinya, ini pasukan serigala Chang San Yin. Bukankah Chang San Yin bertarung dengan 3 suku secara berurutan, bagaimana kelompok serigalanya berkembang begitu banyak? Kecurigaan dan pertanyaan memenuhi hati semua orang. Menurut intel kami, Raja Serigala memiliki serigala malam, serigala angin, dan serigala punggung kura-kura. Tapi dari mana dia mendapatkan semua serigala air dan serigala api vermilion ini? Wajah Liu Wenwu muram. Kakak, Mosi Kuang kembali ke sisi Liu Wenwu. Kelompok serigala besar menyebabkan jantungnya melonjak diam-diam. Serigala air dapat dijelaskan, bagaimanapun juga suku G tinggal di Danau Bulan Sabit untuk waktu yang lama, dan serigala air paling umum di sana. Tapi ada yang bisa memberitahuku dari mana 80.000 serigala api merah tua ini berasal. Serigala api vermilion jauh lebih langka daripada serigala angin, serigala air, dan serigala malam. Mereka memiliki kekuatan serangan terkuat di antara serigala liar. Kita harus memeriksa dengan jelas, dari mana Chang San Yin tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Adakah yang bisa memberitahuku? Sekaligus, pemimpin suku dan tetua yang tak terhitung jumlahnya mengutuk Gu Master yang mengumpulkan intel di suku mereka. Lupakan serigala api merah muda, lihat serigala malam terbesar itu, apakah itu Kaisar Serigala? Zhong Feiyu menunjuk saat dia berteriak. Yang benar adalah, begitu Kaisar Serigala Malam muncul, banyak tatapan sudah menilainya. Ini benar-benar, Kaisar Serigala Malam. Otoritas seorang Kaisar Serigala adalah mutlak, setelah Bei Chao Chuan mengklarifikasinya, katanya datar. Semua orang tersentak. Kaisar Serigala, ini setara dengan kekuatan Master Gu peringkat 5. Chang San Yin hanyalah Master Gu peringkat 4, dia benar-benar memiliki kendali atas Kaisar Serigala. Seperti yang diharapkan dari karakter yang sudah mapan, pahlawan dataran utara, orang yang pernah sendirian menjatuhkan Hatu Gu dan gerombolan banditnya, legenda ini. Brengsek, bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Dengan Kaisar Serigala, dia sudah setara dengan Ma Zun, Jiang Baoya, dan Yang Potian. Pei Yanfei yang ingin membalas dendam mengepalkan tinjunya, pasukan serigala besar membuatnya merasakan ketidakberdayaan dan kekalahan yang kuat. Melihat pasukan serigala mendekati mereka, semua orang menunjukkan ekspresi muram dan ketakutan. Pertempuran kacau telah berhenti, semua orang berkumpul di sekitar sisi Liu Wenwu dan Hei Loulan, masuk ke formasi mereka. Segera setelah itu, di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengendarai serigala bermata putih saat dia mengikuti Ge Guang dan yang lainnya dan datang ke Hei Loulan. Raja Erigala Chang San Yin, aku sudah lama mendengar namamu. Hei Loulan pertama kali menyapanya. Tubuh Hei Loulan besar seperti beruang yang marah, gigi putihnya yang tidak rata mengkilap seperti belati yang memberi orang perasaan kejam. Matanya yang segitiganya bersinar dengan kecemerlangan yang mengancam. Orang ini sangat bejat. Itu adalah fakta yang terkenal di dataran utara. Fang Yuan tertawa ringan saat dia menoleh untuk melihat Liu Wenwu. Liu Wenwu mengenakan pakaian putih, memiliki aura ilmiah, terlihat seperti tuan muda yang sempurna. Matanya lembut dan wajahnya seperti batu giok. Di sampingnya, ada seorang pria tinta setinggi 9 kaki, tubuhnya hitam dan dia memiliki rambut putih, berdiri seperti penjaga. Dia adalah Jenderal Sengit nomor 1 dalam kompetisi Istana Kekaisaran ini, Mo Si Kuang. Hati Liu Wenwu melonjak, tatapan dalam Fang Yuan membuatnya merasa salah. Permusuhan suku Chang San Yin dan Chang telah menyebar ke dunia oleh suku Ge selama pertempuran di Danau Bulan Sabit. Saat ini, suku Chang sudah tunduk pada Liu Wenwu. Jika Chang San Yin ingin membalas dendam pada suku Chang, dia harus terlebih dahulu berurusan dengan Liu Wenwu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, menatap Hei Loulan, dia berkata dengan nada polos tetapi suaranya bergema di telinga semua orang, alasan mengapa saya kembali adalah untuk membalas dendam. Secara kebetulan, persaingan untuk Istana Kekaisaran sedang berlangsung, ini juga akan memungkinkan saya untuk bertemu dengan semua pahlawan besar di dataran utara. Saudara Loulan, mengapa kita tidak bekerja sama?
Pupil Hei Loulan menyusut, saat dia dengan senang hati berdiri, berjalan menuju Fang Yuan, meraih bahunya sambil tertawa, mendapatkan bantuan Raja Serigala, itu akan menjadi kehormatan terbesar saya. Di suku Hei, orang-orang tiba-tiba meledak saat mereka bersorak keras. Lawanmu yang dikalahkan, Hao Jiliu, menghormati Raja Serigala. Setan air memberi penghormatan kepada Fang Yuan dengan gentar. Hei Loulan mengerutkan kening, segera berbalik, meskipun Hao Jiliu telah mendapatkan beberapa kelebihan, jika dia menyinggung Chang Sanyin, Hei Loulan harus membunuhnya untuk mengungkapkan niat baik terhadap Chang Sanyin. Tapi Fang Yuan mengangguk pada Hao Jiliu, tidak masalah, lakukan saja yang terbaik mulai sekarang. Hao Jiliu menghela nafas lega. Hahaha, Raja Serigala benar-benar memiliki hati yang besar, kemurahan hati seperti itu, aku kagum. Tawa Hei Loulan menjadi lebih keras, Hao Jiliu adalah peringkat 4 tingkat atas Gu Aster, seorang ahli mutlak. Sekarang dia mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, dia sangat gembira. Sementara suku Hei bersuka cita, suku Liu tenggelam ke dalam khusyuk. Meskipun Liu Wenwu telah memprediksi ini, suasana hatinya masih berubah menjadi buruk. Jika saya mengetahui ini, saya tidak akan menyetujui permintaan suku Chang. Bagaimana suku Chang bisa dibandingkan dengan Chang Sanyin? Tapi sekarang setelah perbuatan itu dilakukan, saya tidak dapat menyelamatkannya lebih jauh. Dia menghela nafas dalam hatinya. Yan Cui-er adalah calon istrinya, tetapi dia bisa membuangnya. Bukan hanya karena tradisi patriarki, tetapi juga karena suku Yan telah dimusnahkan. Tapi kekuatan suku Chang masih utuh. Jika dia benar-benar menyerah pada suku Chang, itu akan membuat semua suku yang menundukkannya merasa putus asa dan takut. Dia, Liu Wenwu, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pemimpin suku Hei, suku Wangku ingin bergabung denganmu, bagaimana menurutmu? Hei Loulan, suku Fang saya akan bertaruh padamu kali ini. Suku Ye bersedia tunduk pada suku Hei. Sekaligus, beberapa suku besar yang ragu-ragu segera memilih untuk berpihak pada Hei Loulan. Meskipun Liu Wenwu memiliki jenderal yang ganas seperti Mo Xikuang, Raja Serigala Chang Sanyin telah bersekutu dengan Hei Loulan. Dengan kelompok serigala sebesar itu sebagai garda depan, siapa yang tahu berapa banyak nyawa orang yang akan diselamatkan di masa depan. Dengan cara ini, semua suku di Majelis Pahlawan Yutian membuat pilihan mereka. Sebagian besar bergabung dengan Hei Loulan, sementara sisanya pergi ke Liu Wenwu. Hahaha, anak suku Liu, kita akan bertemu di medan perang lain kali. Saudara Loulan, sampai kita bertemu lagi. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung, masih ada beberapa kekuatan kuat di luar Yutian. Kedua kelompok itu waspada saat mereka menjauh satu sama lain, menuju kamp utama mereka. Dalam perjalanan pulang, Liu Wenwu memanggil tetua suku Intel dan menegurnya di depan umum, dari mana serigala Chang Sanyin berasal. Selidiki dengan jelas. Ya Tuan Muda, saya pasti akan menebus kesalahan saya. Tetua suku pergi dengan dahi penuh keringat. Saudaraku, jangan khawatir. Terlepas dari berapa banyak serigala yang dia miliki, saya bisa langsung menyerang dan membunuh Chang Sanyin itu. Mo Xikuang menghiburnya dengan nada tak kenal takut. Tapi Liu Wenwu sedang dalam pikiran. Melawan master jalur perbudakan, seseorang pasti akan memilih taktik pemimpin pemenggalan. Tapi sekarang Chang Sanyin telah pergi ke Hei Loulan, ketika mereka bertemu dalam pertempuran lagi, suku Hei pasti akan menjaganya tetap terlindungi. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tapi, dia tidak bisa mengabaikan kekhawatiran saudaranya yang disumpah. Liu Wenwu tersenyum ringan, menepuk bahu Mo Xikuang, hehehe, saudara ketiga, kamu adalah prajurit tak tertandingi yang dapat dengan mudah mengambil kepala musuh, tentu saja aku mempercayaimu. Kakak, kamu lupa tentang kakak kedua. Selama dia keluar dari kultivasi tertutupnya, kami bertiga bersaudara akan dapat bekerja sama, apa yang perlu ditakuti di seluruh dataran utara. Mo Xikuang tertawa. Kakak kedua, mata Liu Wenwu bersinar, tekanan meningkat di hatinya, benar, ketika saudara kedua keluar, Chang Sanyin bukanlah tandingan kita ketika kita bekerja sama, tapi sekarang, kita tidak boleh repot-repot dengan suku Hei, ini adalah suku yang merepotkan. Kita harus menjatuhkan daerah barat dan mengumpulkan kekuatan kita, dan memperkuat diri kita sendiri. Lakukan saja apa yang kamu inginkan saudaraku,
aku akan mengikuti di belakangmu. Pada saat yang sama, di grup lain, Hei Loulan tertawa keras, hahaha, setelah hari ini, berita majelis pahlawan Yutian akan menyebar, semua kekuatan di sekitar sini akan merasakan sakit kepala yang hebat. Saudara San Yin, pasukan serigala Anda pasti akan membuat mereka curiga dan takut. Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar, Hei Loulan telah memperhatikannya sejak lama. Sekarang dia bergabung dengannya dengan sukarela, pemimpin suku Hei ini pasti harus membangun hubungan dengannya. Dia tidak hanya memperlakukan Chang San Yin sebagai setara, ketika mereka berbicara, dia bahkan mulai memanggilnya saudara laki-laki. Fang Yuan mendengar kata-kata Hei Loulan dan tahu ini adalah penyelidikan rahasia, sehingga dia tertawa jelas untuk mengatakan yang sebenarnya, saya tidak mengharapkan keuntungan seperti itu. Saat itu di Lembah Bawang, saya meninggalkan beberapa serigala. Untuk berpikir bahwa setelah tahun-tahun ini, mereka akan berkembang sejauh ini. Ge Guang di sampingnya juga berkata, itu benar, ketika Tuan Tetua tertinggi keluar dari Lembah Bawang, jumlah serigala yang tak ada habisnya mengejutkan kita semua. Yang benar adalah, setelah Fang Yuan pergi ke Lembah Bawang sendirian, dia membuka gerbang bintang dan menghubungkannya ke tanah yang diberkati Hu Immortal, mengeluarkan sebagian besar serigala di dalamnya. Ketika dia memimpin kelompok serigala kembali ke suku Ge, hampir semua orang tidak bisa berkata-kata. Dengan cara ini, seluruh suku Ge adalah saksinya. Pada saat yang sama, dia menutupi jejaknya di Lembah Bawang. Saat ini, buktinya kokoh seperti gunung. Hahaha, keberuntungan saudara San Yin benar-benar mengagumkan. Membiarkan kelompok serigala berkembang sendiri adalah tindakan yang tidak berdaya, seseorang jarang mendapatkan apapun. Saudara berhasil mendapatkan beberapa keuntungan, Anda benar-benar individu yang ditakdirkan, bahkan surga ingin Anda keluar dari pengasingan sekali lagi. Sejujurnya, setelah Anda menghilang, seluruh dataran utara menjadi sunyi. Surga tidak ingin melihat ini, tidak ingin karakter besar seperti saudara laki-laki akhirnya terpencil di pegunungan. Kata-kata Hei Loulan semuanya. Sanjungan, kedengarannya seperti seluruh dataran utara hanya memiliki Chang San Yin. Tapi Fang Yuan tersenyum lembut dengan sengaja, tertawa arogan, kali ini, saya ingin membalas dendam, tetapi saya juga ingin berdebat dengan Ma Zun, Yang Poying, dan Jiang Baoya. Akhirnya, saya ingin memanfaatkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan meningkatkan kultivasi saya lebih lanjut. Mengatakan demikian, dia bertindak seolah-olah seluruh Istana Kekaisaran adalah miliknya. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, bahkan setan air Hao Ji Liu menggigit lidahnya. Bagus, ini adalah aspirasi dari pria dataran utara sejati. Hei Loulan memuji, mengacungkan jempol kepada Fang Yuan, mengeluarkan cacing Gu saat dia menyerahkannya kepadanya. Gu yang baik adalah milik pahlawan, sejak saudara San Yin datang kepadaku, itu adalah kehormatanku. Gu peringkat 5 ini adalah hadiah pertemuan kami, tolong terima. Fang Yuan melihatnya, ini adalah kulit serigala Gyokura-kura Gu, itu memiliki pertahanan yang hebat. Fang Yuan telah mendengar resep Gu ini di kehidupan sebelumnya. Kulit serigala Gyokura-kura peringkat 5 Gu dibuat menggunakan kaisar serigala turtleback yang hidup. Jika benar-benar ada kaisar serigala punggung kura-kura, Fang Yuan lebih suka itu menjadi bagian dari kekuatannya, daripada mengorbankannya dan mengubahnya menjadi Gu. Meskipun Fang Yuan bisa menggunakan surga kuning harta karun untuk mendapatkan peringkat 5 Gu juga, kulit serigala Gyokura-kura ini Gu cocok dengan jalur perbudakannya. Butuh banyak waktu, tenaga, dan yang paling penting, batu esensi abadi, untuk mendapatkan Gu seperti itu. Bagaimanapun, Fang Yuan hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa. Sekarang Gu ini diberikan kepadanya secara gratis, itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah, aku akan dengan senang hati menerimanya, kata Fang Yuan, saat dia benar-benar meraih Gu ini tanpa ragu-ragu. 12 hari kemudian, di ruang rahasia, Fang Yuan duduk di atas bantal dengan kedua mata tertutup, seluruh tubuhnya tegang, dan pikirannya dalam ketenangan yang tenang. Perhatiannya hanya terfokus pada kulit serigala Gyokura-kura Gu yang ada di dalam bukaannya. Saat ini, Gu mengapung di atas lautan purbanya dalam lubang pertamanya, esensi purba terus dituangkan ke atasnya, yang menyebabkan Gu memancarkan cahaya berwarna batu giok. Cahaya itu memancar dari bukaannya, dan menerangi seluruh tubuh Fang Yuan. Secara bertahap,
sinar cahaya meredup. Seluruh kulit serigala Gyokura-kura Gu menghilang menjadi partikel neon kecil, hancur total. Fang Yuan sudah siap secara mental. Kulit serigala Gyokura-kura Gu perlu dikonsumsi, dan akan meninggalkan jejak di tubuh Gu Master, mirip dengan kulit perunggu Gu dan tulang besi Gu. Beberapa hari terakhir ini saya terus-menerus mengasingkan, tubuh saya akhirnya disempurnakan menjadi kulit serigala Gyokura-kura. Fang Yuan perlahan membuka matanya, dan menarik kembali borgol lengan bajunya untuk memeriksa kulit di lengannya. Kulitnya masih mempertahankan warna alami daging, tetapi ketika Fang Yuan mengeluarkan belati dan dengan kejam menebas lengannya, segera, efek dari kulit serigala Gyokura-kura Gu diaktifkan. Ketika belati itu bersentuhan dengan kulitnya segera berubah menjadi hijau jadis, sementara garis-garis samar cangkang kura-kura berdenyut keluar. Memotong kulit mirip dengan tabrakan dengan besi, atau mungkin batu giok, tetapi kulit masih mempertahankan tingkat fleksibilitas. Fang Yuan mengangguk puas, kulit serigala Gyokura-kura Gu adalah peringkat 5, kekuatan pertahanannya benar-benar luar biasa. Yang terpenting, itu tidak memerlukan penggunaan aktif, selama seseorang diserang, sifat pertahanan akan aktif, itu sangat praktis karena tidak ada esensi purba yang dikeluarkan dalam prosesnya. Tidak sulit bagi Gu Immortal untuk memperoleh peringkat 5 Gu, meskipun untuk Gu Master Fana, mereka cukup langka. Untuk sejumlah besar Master Gu peringkat 5, mereka hanya memiliki satu Gu peringkat 5. Beberapa bahkan tidak memiliki Gu peringkat 5, tetapi malah menggunakan Gu peringkat 4 sebagai pengganti. Setelah bertemu Fang Yuan, Hei Loulan segera menggunakan kulit serigala Gyokura-kura Gu untuk membujuknya, yang, di mata para pengamat, merupakan investasi besar. Di mata Fang Yuan, Gu peringkat 5 tidak banyak, tetapi itu memungkinkannya untuk merasakan ketulusan dari Hei Loulan. Modifikasi kulit serigala Gyokura-kura sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan saya. Fang Yuan duduk diam di atas bantalnya, memanfaatkan sebagian besar setiap menit, dengan rajin meningkatkan kekuatannya. Dia mengirim kekuatan 10 Jun Gu. Gu ini seperti beban besi. Setelah diresapi dengan esensi purba, itu menggantung dirinya di atas kepala Fang Yuan, dan setelah itu mekar dengan cahaya yang memuliakan, menutupi seluruh tubuhnya sambil mengukir tanda dao jalur kekuatan tertentu ke tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Fang Yuan perlahan dan mantap tumbuh. Untuk beberapa waktu, dia mengembangkan kekuatannya tanpa henti. Dia sudah menggunakan 5 kekuatan 10 Jun Gu yang dia beli sebelumnya. Sekarang, dia harus menggunakan inventaris suku Hei untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan 10 Jun Gu. Sekarang, tubuh Fang Yuan mengandung kekuatan 60 Jun, disimpan di kedalaman tubuhnya. 10 Jun adalah kekuatan 300 Jin, 60 Jun sama dengan 1800 Jin kekuatan. Di bumi, Green Dragon Crescent Blade hanya memiliki berat 82 Jin. Saya telah menyempurnakan tubuh ini dengan kulit serigala Gyokura-kura, dengan demikian, dapat menampung sekitar 100 Jun kekuatan. Kekuatan 100 Jun atau lebih akan berada dalam kisaran alam peringkat 5. Kekuatan Jin Gu dan kekuatan Jun Resep Gu adalah penemuan peringkat 7 Gu abadi. Dibandingkan dengan kekuatan binatang tradisional Gu, mereka lebih mudah disempurnakan, sementara secara bersamaan harganya lebih murah, dan dengan demikian tersebar luas di utara. Fang Yuan meninggalkan hantu binatang buasnya Gu, dan mengambil kekuatan Jun Gu, tidak hanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, tetapi juga untuk membuat jalannya lebih nyaman, memungkinkan dia untuk menyamarkan identitasnya sendiri. Namun, Jun Strength Gu tidak dapat memecahkan masalah mendasar jalur kekuatan. Fang Yuan memiliki 60 Jun kekuatan di dalam dirinya, tetapi dalam praktiknya hanya bisa mengerahkan sebagian kecil darinya. Untuk menyelesaikan masalah, dia harus mengandalkan upaya habis-habisan Gu. Upaya habis-habisan Gu dapat memungkinkan Master Gu untuk memanfaatkan kekuatan seluruh tubuh mereka, memungkinkan mereka kebebasan penuh untuk mengerahkan kekuatan, itu benar-benar inti Gu dari jalur kekuatan. Oleh karena itu, Fang Yuan memutuskan itu akan menjadi Gu Vital Aperture keduanya. Tapi upaya habis-habisan Gu ini hanyalah Gu peringkat 3, dan berada di negeri asing membuatnya ditekan ke peringkat 2. Fang Yuan memiliki resep untuk upaya habis-habisan peringkat 4 Gu, jadi,
selama dia berada di dataran utara ketika dia menyempurnakan Gu ke peringkat 4, itu tidak akan terpengaruh oleh penindasan. Tetapi, akan sulit untuk terus menumpuk. Kulit serigala giok kura-kura membantu menanggung beban kekuatan saya, tetapi tidak menguntungkan jalur perbudakan. Meskipun saya memiliki 2 bukaan, saya hanya memiliki 1 tubuh. Di dunia ini, ada beberapa hal yang bisa memenuhi semua kebutuhan seseorang. Saat memajukan jalur kekuatan, dia tidak bisa secara bersamaan memajukan jalur perbudakan. Jika dia ingin memajukan jalur perbudakan, Fang Yuan seharusnya tidak menggunakan kulit serigala giok kura-kura Gu, melainkan Gu peringkat 5 yang berbeda, yang dikenal sebagai totem serigala Gu. Gu ini bisa digunakan untuk menyimpan kawanan serigala. Mereka akan disimpan di kulitnya, dan untuk setiap serigala liar yang dia pelihara, tato serigala juga akan terbentuk di kulit Fang Yuan. Banyak master Gu jalur perbudakan akan memilih Gu totem yang sesuai, dan menyimpan pasukan elit mereka di tubuh mereka sendiri. Di saat-saat kritis, Gu master akan mengungkapkan kekuatan elit mereka, memanggil mereka dan membuat mereka bertarung. Seperti sebelumnya, Fang Yuan menggunakan tulang ketidaktetapan peringkat 4 Gu, yang memungkinkannya untuk lebih memperkuat jiwanya. Tapi ketidaktetapan tulang Gu tidak menguntungkan jalur kekuatan. Fang Yuan mungkin adalah Gu master dari jalur kekuatan dan perbudakan, tetapi itu tidak sederhana. Sangat mudah untuk menyebabkan bencana untuk kedua jalur. Masalah Fang Yuan jauh dari hanya ini. Jangkrik musim semi-musim gugur berangsur-angsur pulih, sekali lagi menempatkannya di bawah tekanan kematian. Seringnya masuk dan keluar dari tanah yang diberkati Hu Immortal menyebabkan persediaan kunang-kunang bintang Gu berkurang. Keinginan besar Sekte Bangau Abadi terhadap tanah yang diberkati Hu Immortal, perhatian kekuatan misterius karena perjalanan abadi tetap Gu, masalah memulihkan perjalanan abadi tetap dan lumpur bubur Gu abadi, bencana duniawi tanah yang diberkati Hu Immortal, krisis mengenai kematian Gunung Danghun, dan terus-menerus berpura-pura menjadi Chang San Yin, dan tekanan mental untuk memastikan saya tidak menunjukkan kelemahan atau kekurangan apapun. Situasinya mengerikan, bahkan bisa dikatakan bahwa dia dikepung di semua sisi. Tapi karena krisis, saya dapat menantikan saat ketika saya memotong onak dan duri dan membebaskan diri dari kekhawatiran. Fang Yuan tertawa dingin, mengatur keadaan pikirannya, dan meninggalkan ruang rahasianya. Di luar ruang rahasia berdiri 2 Master Gu peringkat 3, berdiri seperti penjaga. Identitas Raja Serigala adalah alasan utama untuk situasi ini. Setelah tiba di Kam Suku Hei, mereka segera memutuskan untuk melindunginya secara ketat. Salam, Tuan Raja Serigala. Ketika kedua Master Gu melihat Fang Yuan keluar, mereka segera memberi hormat dan melaporkan kepadanya, Tuan Hei Loulan mengundang penguasa lain untuk menghadiri perjamuan untuk melakukan bisnis penting. Setelah kembali ke kompleks suku Hei, Hei Loulan satu pesta besar selama hampir 3 hari, dan menghabiskan 5 hari di pesta yang lebih kecil. Beberapa undangan dikirim ke Fang Yuan, tetapi dia sibuk berkultivasi, setiap undangan yang dikirim benar-benar ditolak olehnya. Fang Yuan berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatannya, yang juga sesuai dengan watak Chang San Yin yang anggun dan tinggi. Meskipun kali ini, perjamuan itu luar biasa. Ada hal-hal penting untuk dibicarakan. Langkah kaki Fang Yuan berhenti, dan dia mengubah sikapnya yang biasa terhadap jamuan makan, ayo pergi. Ruang rahasia dibangun di bawah tanah. Fang Yuan keluar dari kamar rahasianya dan tiba di atas tanah, tirai malam sudah menyelimuti langit, bintang-bintang berserakan. Bergegas ke perjamuan, seperti yang dia harapkan, itu adalah masalah sumpah darah. Hari-hari ini, perjamuan tidak memiliki dekadensi Hei Loulan yang biasa, melainkan berfokus pada pembicaraan antara para pemimpin yang menegosiasikan kontrak aliansi. Majelis pahlawan ini hanyalah tahap awal untuk mendirikan persatuan sejati, yang akan menyatukan kekuatan semua pihak menjadi satu aliansi. Kontrak aliansi sudah menyetujui berbagai hal, dan para pemimpin sekarang bekerja untuk kepentingan suku masing-masing. Fang Yuan melihat isinya dan tidak melihat masalah, jadi bersama dengan orang lain, dia menggunakan sumpah racun Gu. Sumpah racun Gu memiliki kekuatan untuk membatasi, dan juga merupakan dasar untuk membangun rasa saling percaya. Tapi Fang Yuan adalah pengecualian. Dia merasuki memakan kata-katanya Gu. Dalam 200 tahun, Gu ini akan dikembangkan oleh kepala gurun barat.
Ketika dia berada di kota klan Sang, dia menggunakannya untuk melanggar sumpah racunnya dengan Bai Ningbing. Dan sekarang dia bisa menghubungkan dengan harta karun surga kuning. Jika dia ingin menghapus sumpah racun, dia hanya perlu menyempurnakannya lagi. Tenda utama terang benderang, dengan setiap suku memiliki tempat duduk mereka sendiri. Hei Loulan memegang kursi tengah, dan yang pertama di sebelah kirinya adalah Fang Yuan, dengan Ge Guang berdiri di belakangnya. Sulit bagi pemimpin suku muda untuk menyembunyikan ekspresi bahagianya. Memegang kursi kedua dalam aliansi adalah hasil dari kemelekatan pada Fang Yuan, keuntungan mereka melampaui suku berukuran sedang biasa. Duduk setelah Fang Yuan adalah para pemimpin suku besar, suku Wang, suku Fang, dan suku Ye. Sementara di bawah garis adalah para pemimpin suku berukuran sedang, dan akhirnya pemimpin suku skala kecil, serta ahli jalur iblis peringkat 4. Sekarang, aliansi memulai agregasi awalnya, sebelum mereka hanya seperti pasir lepas. Hahaha, sekarang semua orang adalah keluarga. Menurut tradisi konvensional, setelah membentuk aliansi kita perlu mengadakan pesta besar. Tapi tradisi dan konvensi ini benar-benar omong kosong. Aku sudah memikirkan sesuatu yang lebih baik, daripada mencaplok kekuatan yang lebih lemah itu, kita harus mengumpulkan serigala liar. Hei Loulan memulai pidatonya. Segera, semua mata terkonsentrasi pada wajah Fang Yuan. Kulit Fang Yuan acuh tak acuh, matanya melesat ke seberang ruangan, di dalam hatinya dia mengerti bahwa dengan bergabung, dia telah mengubah sejarah. Dia samar-samar ingat, 500 tahun yang lalu di kehidupan sebelumnya, setelah aliansi Hei Loulan terbentuk, dia segera menyerang timur, melancarkan perang berdarah dengan suku Dongfang. Tapi ini bagus, meskipun Hei Loulan menang atas suku Dongfang, dia menderita kerugian besar dalam prosesnya. Hei Loulan jelas mempertimbangkan Kaisar Serigala Malam saya, yang diharapkan. Dengan Kaisar Serigala Malam, dia bisa memasukkan banyak sekali kelompok binatang buas ke dalam pasukannya. Perluasan kelompok serigala akan menjadi hal yang hebat bagi saya. Fang Yuan memikirkannya sejenak, dan mengangguk semua orang, karena ini masalahnya, saya akan melakukan bagian saya. Tidak ada seorang pun di Kam yang memberikan keberatan. Semakin besar jumlah serigala, semakin banyak mereka akan diuntungkan, sementara menderita lebih sedikit korban, menjaga kekuatan suku mereka sebanyak mungkin. Hei Loulan sangat mengandalkan Chang San Yin, semua orang mengerti dan setuju. Akan sangat disayangkan untuk memiliki tuan jalan perbudakan yang begitu hebat dan tidak menggunakannya. Adapun peningkatan tajam kekuatan Raja Serigala, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak menyadari kata-kata Gu yang memakan seseorang, dan memiliki kepercayaan penuh pada sumpah racun Gu. Karena perjanjian telah terbentuk, mereka tidak perlu khawatir bahwa Raja Serigala akan mengambil keuntungan dari kepentingan mereka. Segera setelah diskusi mereka, seluruh aliansi suku Hei mulai bekerja secara aktif. Master Gu dari suku besar dan kecil mendedikasikan diri untuk memperluas kawanan serigala Fang Yuan. Bersambung.